besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari bangkit berdiri saudara, katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan sama-sama kita angkat tangan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Menyembah Dia. Oh haleluya, Jesus. Oh haleluya, kami sembah-Mu, kami mau sembah-Mu, kami membawa hati kami
sembahmu. Kami sembahmu. Kami angkat hati kami. Kau yang terbaik. Kaulah jawaban hidup kami. Dan Kau yang kami tinggikan, oh Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Oh ya rarabase. Terima kasih my Lord. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah berbicara banyak lewat pujian dan penyembahan. Setiap kata, setiap lawatan-Mu ya Tuhan, itu membuat hati kami kuat ya Tuhan. Itu telah berbicara ke dalam roh kami, bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang ajaib. Engkaulah kekuatan kami dan gunung batu kami ya Tuhan. Kami merindu Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi. Jadikan kami ciptaan yang baru, yang tidak mungkin sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, menjadikan kami berapi-api dalam Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa, kami semua diloloskan daripada mara bahaya. Kami disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami dikuatkan. Kami terima mujizat daripada Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Yes. Berikan tepuk tangan yang lama. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat datang beribadah. Silakan duduk. Saya ucapkan dari tempat ini selamat datang buat teman-teman yang pertama sekali. Ada Firman ya. Selamat datang Pak Firman. Ada teman kita yang baru pertama. Ada? Ya, ada Albert ya. Lambaikan tangan Pak, bisa sebutkan namanya. Ya. Selamat datang semuanya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang ajaib. Nah, yang dikasihi oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, tahun ini kita berbicara adalah tahun mempersiapkan umat Tuhan. The year of preparation. Apa yang perlu dipersiapkan saudara? Ada bagian daripada hidup kita yang kita siapkan. Pekerjaan, ya, simpen duit, ya kan? Nah, mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi, menata keuangan, menjaga keluarga dengan baik. Tapi ada hal-hal yang lebih daripada itu yang harus kita siapkan. Karena pasti saudara, Tuhan pemegang hidup kita, Dia memberikan kita pertolongan dan kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan finishing well. Katakan amin. Kita akan lebih lagi untuk bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan.
lewati segala musim, lewati segala keadaan kondisi, saudara. Saya berdoa bahwa Tuhan perlindungan yang sempurna, yang kita sebut Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita, akan menjaga dengan sempurna tubuh, jiwa, roh Anda, sehingga tak bercacat celah. Amin. Nah saudara, hari ini kita belajar tema di bulan memasuki spring, yaitu living selflessly. Hidup tidak mementingkan diri. Hidup tidak mementingkan diri. Saudara, mari kita sebutkan dan kita baca bersama. Hidup tidak mementingkan diri. 2, 3. Hidup tidak mementingkan diri. Sukar gak? Jangan katakan sukar. Hari ini justru kita mau belajar ya. Tidak mementingkan diri. Seolah-olah kalau di gereja ini adalah sebuah klise. Sebuah lips, ya, words yang mungkin kita hanya bisa dengan mudah ucapkan. Tapi firman Tuhan mau menolong kita supaya hidup tidak mementingkan diri itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Kristus, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru. Karena Tuhan telah membayar dengan lunas, yaitu dengan darahnya yang mahal. Saudara mengerti hal ini, kalau Anda membeli sesuatu di supermarket, Anda sudah bayar lunas, berarti barang tersebut adalah milik Anda. Saudara, tentu kita bukan barang mati, karena itu Tuhan memberikan kita sebuah free will, sebuah kebebasan untuk menyenangkan Tuhan atau tidak berbuat apa-apa dalam hidup ini. Mentaati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita belajar satu hal ini, tidak mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan semakin disenangkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Apa sih tanda daripada orang Kristen? Ciri-cirinya bahwa sebuah tanda saja bahwa dia bisa hidup untuk menjalani yang namanya tidak mementingkan diri sendiri. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ketahui kasih Kristus, kalau kita menerima kasih Kristus, kita mengerti kasih Kristus, kita ngalami kasih Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, maka satu saat kita akan menyerah kepada hal yang namanya kekecewaan. Terus memberi diri, mementingkan yang lain, ya, melayani yang lain, tapi tanpa mengenal kasih Kristus. Dimulai daripada hidup kita. Sebab itu saya katakan orang yang telah mengerti dan menerima kasih Kristus, hidupnya akan diangkat naik, bukan turun. Dia akan semakin mengasihi, bukan kecewa. Katakan amin. Nah saudara, dalam mengenal kasih Kristus, seseorang yang menerima kasih Kristus, hidupnya kayak jatuh cinta. Amin. Jatuh cinta. Anda tahu kalau orang jatuh cinta tidak takut apapun juga. Batu dirasa bakpao. Ada yang lagi jatuh cinta terus dia mau namanya wakuncar. Tahu wakuncar? Wah itu wajib ya, waktu wajib kunjung pacar. Ada yang bilang gini, dia telepon, lagi hujan, takut. Enggak ya, saya percaya saudara, laut kan ku seberangi, sedap. Gunung kan ku daki,
Waduh, itu orang yang sedang falling in love. Jikalau kita benar-benar mencintai yang namanya Yesus yang telah berkorban dan telah menyerahkan hidupnya, tentu saudara, Tuhan itu setia menambahkan kekuatan supaya kita bertahan di dalam segala keadaan. Yang pertama, terima, ketahui kasih Kristus yang luar biasa. Karena dia telah menyerahkan nyawanya. Setiap kali kita ingat pengorbanan Kristus, maka hancur lululah hati kita, kesombongan kita. Yang merasa kita tinggi hati, itu rontok dalam nama Yesus. Kenapa orang terus tambah tinggi hati? Besar kepala tambah besar kepala. Karena ini masalahnya tidak mengenal Kristus yang telah memberikan nyawa buat setiap yang bersangkutan. Kalau orang yang menerima kebaikan, biasanya orang yang sehat, jiwanya sehat, yang kita kenal mensana in corpore sana. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maka dia akan bersyukur, berterima kasih setiap kali dia ingat kebaikan daripada Tuhan yang memberikan nyawanya. Anda tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Menghadapi struggle finansial. Kayaknya saya kurang dengar suara saya. Can you adjust a little bit? Nanti mereka yang dikasih Tuhan kira saya marah-marah. Padahal lagi marah memang. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya excited mau berbicara tentang kasih Tuhan. Tentang bagaimana kalau kita setiap kali kita ingat kebaikannya dia. Penderitaannya, pengorbanannya. Bahwa kita telah ditebus. Setiap orang yang percaya kepada namanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang miliknya Tuhan, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan bela. Namun alangkah baiknya kita menerima, kita mengenal, kita terus menerima dan menggairahkan hidup kita dengan korban daripada Kristus ini. Haleluya. Akhirnya saudara, kita dikenal sebuah tanda. Ini orang adalah anak Tuhan. Ini orang percaya Tuhan. Kesabarannya tidak diragukan lagi. Katakan amin. Keteguhan hatinya tidak pernah tergoyah. Katakan. Keuletan dia di dalam membela yang adil dan benar tidak diragukan. Tidak pernah tergeser walaupun disogok dengan uang sebesar apapun. Biasanya orang kan lagi susah, itu tekun kan. Betul gak? Menurut survei perjalanan orang Kristen, ada seorang profesor ya dari Universitas Yale, dia survei. Dia cek berapa persen sih yang tahan. Biasanya orang yang lagi susah itu tahan banting. Tahan banting, dibanting kayak apa, kayak kerupuk, tahan. Tapi begitu udah agak senang saudara, dia gak tahan. Gak tahannya tambah sombong. Ya, tambah sombong. Nah, kalau dulu ibu saya, mama saya sering memakai tampa, tahu tampa? Tampa lalu mengayak beras. Dulu waktu zaman saya, ternyata beras itu tidak bersih, banyak terkandung yang ada sekamnya, ada kulitnya, itu harus dibersihin. Nah, sambil membersihin lalu dia ayak, yang berat yang akan jatuh di tampa. Atau kalau ada angin maka sekam yang tak berguna itu akan diterbangkan. Nah ternyata orang Kristen yang menurut survei, dia akan bertahan ya kalau dia hidup di dalam kesulitan, dalam tekanan kekerasan. Tapi waktu dia lagi senang diangkat tinggi, dia terbang seperti sekam. Dia akan mudah untuk menyerah. Dalam nama Yesus, tanpa dasar pondasi yang kuat mengenal daripada korban Kristus, maka ketika kita diangkat, dipromosi, maka sesungguhnya kita tidak boleh
gagal. Kita tidak boleh lemah karena Tuhan sedang memberi kita support, fully support. Amen. Amen. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana kita bisa tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana? Yaitu thinking of yourself less. Orang yang thinking of himself less itu akan dengar minimal istrinya bilang, kamu ini jaga badan. Ada yang jaga badan di sini, suami-suami? Mikirin dirimu sendiri. Jangan semua orang dipikirin. Tapi jangan sebaliknya loh. Istri atau teman bilang, ini orang, gak pernah mikirin orang. Gak peduli perasaan orang. Saudara, kita tidak diajak untuk menyenangkan semua orang. Tapi ini yang harus kita lakukan supaya kita menanggalkan kedagingan kita. Kita perlu untuk mengurangi mementingkan diri sendiri dengan memikirkan apa-apa yang bisa buat kita senang. Ini adalah jalan salib. Bukan menyenangkan diri. Bukankah kita berkata bahwa kemanapun kita pergi, kita akan ikut Yesus. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan melihat orang banyak, dia katakan, jatuh belas kasihannya. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang masing-masing orang mementingkan diri sendiri, jangan pernah mencemarkan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Alihkan fokus, mulai shifting. Kalau dulu 100% mikirin. Saya kasih contoh, siapa sih yang tidak hobi makan? Di sini hobi makan enggak semua? Yang hobi makan angkat tangan. Kalau kurang 1 tangan, 2 tangan. Artinya nyerah. Ya, kalau hobi makan, kan kita pengen itu nemu apa yang sudah lama tidak pernah dimakan, betul gak? Ya kan? Mulai dari ayam penyek, ya kan? Apalagi ayam rendang. Tiba-tiba ayam loncat ke bakso. Ya, oke lah. Indonesia memang kaya makanan. Ada yang namanya bakso granat, ya. Bakso apa lagi? Bakso pimpong, segala macam bakso. Nah, anyway, bagi siapapun yang hobi makan, saudara, bisa nggak merelakan apa yang sudah di depan Anda buat yang lain supaya dia nyicip dulu? Ini hal yang kecil, saudara, dari makanan, saudara. Ada orang yang pada waktu makan makanan tidak keluar, maka dia mulai goyang. Imannya maksudnya, karena sudah kelaparan. Mengalihkan hal-hal yang biasanya kita pentingkan, Anda harus tandai sendiri. Setiap orang punya sikap, punya sifat yang berbeda. Apa sih prioritas yang selalu kita kedepankan dalam hidup ini? Yang melekat dalam hidup kita? Selalu pengen dihormati dulu? Selalu perlu dihargai dulu? Dan sering berkata, kalau saya nggak dihargai dulu, saya nggak akan hargai. Pengikut Kristus yang tidak thinking himself more important than others harus berkata demikian. Aku itu milik Kristus. Aku mau menanggalkan segala atribut keakuan ini. Kata aku, kata saya, itu buat orang Kristen harus semakin kecil, semakin kurang. Bisa katakan yes? Kalau tidak, setiap hari kita gelisah hidup ini. Bukankah iblis ingin naik di tempat yang tinggi? Dan dia selalu berkata, aku dan aku dan aku.
Berapa banyak orang yang tidak puas dengan penghasilannya. Aku dapatnya segitu, aku dapatnya segitu. Aku cuman segitu. Semuanya aku, semuanya aku. Kalau Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menunjukkan sebuah relation yang begitu manis. Baiklah kita menciptakan manusia. Baiklah kita turun untuk melihat pekerjaan mereka. Allah yang tidak pernah menyayangkan anaknya Yesus Kristus. Tidak pernah memikirkan kepentingannya. Artinya dia rela meninggalkan kemuliaan supaya dia bisa memulihkan kita. Berapa banyak engkau kurangi? Hari ini mulai kurangi. Memikirkan atau memperhitungkan apa yang harus kamu kedepankan. Pak, saya punya urusan A dan B. Banyak orang salah di dalam prioritas. Dengar baik anak Tuhan. Selalu firman Tuhan, hukum Tuhan tetap berlaku ya dan amin. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah harga mati. Jikalau Anda tidak pernah dalam hati terbersit bahwa aku harus mengutamakan Tuhan, maka ingat baik, kita akan lebih sulit hidup ini karena kekuatan Anda semakin berkurang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru. Hanya dekat Allah saja sumber kehidupan. Seperti saya pernah share ya di share group. Pohon saudara tempatnya tumbuh di atas tanah di bumi ini. Ikan hidupnya tuh di laut. Tapi ingat baik, air tanpa ikan juga gak ada apa-apanya. Gak rugi. Tanah di atas bumi tidak ada pohon, dia juga tidak rugi. Manusia diciptakan oleh Tuhan, tidak bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau pohon tidak dikasih tanah, maka dia akan mati. Bunga akan mati, tidak bisa tumbuh. Kalau ikan diambil, tidak dikasih air. Sementara air tidak ada ikan, no problem. Demikian juga hidup manusia. Jangan kira tanpa Tuhan kita bisa. Yang rindu Tuhan, mari sama-sama untuk bisa alihkan. Lebih lagi utamakan Tuhan. Ingat baik, prioritasmu itu Tuhan. Tidak ada yang perlu dihormati lebih daripada Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada yang lebih mahal daripada Tuhan. Kalau engkau dan saya salah prioritas, di situ saudara, Tuhan membangun hidup kita. Justru daripada apa yang kita sedang tanam dalam hidup ini ketika di bumi ini. Ada kesempatan, ada waktu. Dan setiap orang waktunya sama. Ingat, alihkan fokus. Jangan hanya diri. Jangan pernah katakan, Pak saya nggak bisa doa Pak. Pelayanan itu kehormatan dari Tuhan. Mungkinkah kita kurang maksimal untuk melatih hidup kita? Ingat, jangan manjain diri. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Berani bayar harga, tanggalkan dan katakan, Tuhan, aku mau berterima kasih dengan hidupku ini. Aku berani untuk tanggalkan semua yang gak aku suka untuk menyukakan hatimu saja. Amin. Mari saudara. Hanya Tuhan yang kita senangkan. Yang kedua. Nah, kita lihat sebuah contoh sebelum poin yang kedua.
Rasul Paulus menulis dan dicatat bahwa ini adalah perjalanan iman dia. Sekarang dia sebagai tawanan roh pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Dia tidak tahu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Dulu dia pentingkan diri sendiri. Dia pentingkan jabatannya. Dia pentingkan pengaruh dia. Karena dia adalah anggota Sanhedrin yang berkuasa. Sampai dia punya kuasa surat license to kill. Ya, tapi di sini dikatakan dia nggak pedulikan akan hidupnya lagi. Dia ikuti tuntunan Roh Kudus jadi tawanan. Haleluya. Anda tahu tawanan? Tak berkutik, tak bisa memilih jalan selain ngikuti yang menawan dia. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Haleluya. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota-kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tidak ada satupun yang dia tuju, tidak ada agenda tersembunyi, motivasi yang salah yang kita bisa lihat dari diri Paulus. Dia berani untuk bayar harga, bahkan memberi dirinya. Karena begini, dia tahu. Di antara murid semua orang, aku yang paling berdosa. Berarti hutang yang paling banyak telah dibayar oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang membayar hidupnya, dia tidak berterima kasih? Maka saudara, Anda lihat hidup Paulus. Dia berbeda sebelum dia bertemu Tuhan. Seharusnya ini menjadi hidup kita saat ini. Ya, mari jadi alat. Biarlah kita ketika jadi alatnya Tuhan, Roh Kudus akan menginstruksikan kita apa saja yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Bisa katakan, amin. Mungkin Anda sebagai bisnismen, ya, Anda bisa cuan. Tahu cuan? Orang kita semua suka cuan kan? Cuan. Ada yang nggak ngerti cuan nggak? Dolar, tahu nggak dolar? Tahu ya, ya udah itu cuan itu namanya ya, cuan. Ada yang sebagai pekerja, tapi ada yang juga belum dapat kerja. Jangan kecil hati. Ada yang sedang bekerja sudah lama tidak pernah naik gaji. Little me. Salary no up. Artinya dikit-dikit aku. Gaji gak pernah naik. Soro. Susah hidup ini. Saudara tahu gak? Bahwa apapun yang sedang kita kerjakan, kalau engkau connect dengan penciptamu, dengan sorga, tiba-tiba dalam satu hari, tiba-tiba Yusuf dikunjungi oleh pengawal. Keluar dari penjara, raja ingin bertemu dengan kamu. Tiba-tiba saudara, kalau kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan promosi kita. Haleluya! Tuhan promosi kita. Jangan takut ketika engkau sudah menggali, mencari berlian. Bahwa berlian engkau kira masih 20 km. Tapi ketika engkau terus menggali saudara, jangan menyerah. Dia hanya tinggal 10 cm. Anda akan dapat berlian. Katakan amin. Walaupun saudara ini bukan beneran berlian saudara. Artinya jangan nyerah. Haleluya. Jangan nyerah. Tinggal 20 cm ada yang nyerah. Kalau benar ada berlian ada yang nyerah. Enggak dong. Betul kan? Mari. Yang kedua. Haleluya. Not thinking less of yourself. Jadi tadi kita tidak terus fokus diri. Tapi bukan juga berarti kita gak peduli sama diri sendiri. Nangkap ya? Nangkap ya? Kalau bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait suci.
jaga itu. Ya, kalau kurang tidur, capek gak? Capek. Jangan kerja 24 jam, oke? Harus cukup tidur, cukup dirawat. Tahu nggak kalau tubuh kita rusak, rohnya itu nggak tahan, tinggal. Karena udah rusak, tempatnya rusak. Mana ada rumah yang bocor bisa ditinggali. Maka harus jaga tubuh ini, rajin olahraga. Katakan amin. Ada yang olahraga di sini? Olahraga ya. Rajin jaga makanan. Makanan dijaga supaya nggak diambil orang. Oh bukan itu Pak. Maksudnya jaga makanan jangan orang Jawa gelojoh ya. Apa jadi sikat. Sudah tahu, Pak ini sudah di border. Maksudnya border apa? Ya enggak ngerti. Pokoknya sikat. Ini udah kolesterolnya udah border. Dia bilang enggak apa-apa. Dalam nama Yesus. Mau kambing mau apa. Darah Yesus lebih tinggi. Waduh. Jangan ya. Jaga. Nah. Gambar diri yang benar. True selflessly doesn't involve a low sense of self-esteem. Saudara tahu nggak karet, sebuah ya karet kalau nggak ditarik, direnggangkan, kita nggak tahu seberapa renggang kan. Saudara, kita orang Kristen diberikan talenta, diberikan kemampuan, kamu harus stretching. Amin. Dulu ngangkat barber kecil, ya kah? Berapa? 5. Angkat 5 kali, berat juga ya. Ya, lama-lama yang 5 jadi ringan karena udah kebiasa. Emang barber itu jadi lebih ringan? Tidak kan? Masalahnya kamu yang kembangkan kekuatanmu. Tambah lagi yang 10. Betul gak? Dalam hidup ini jangan bosan-bosan atau enggan untuk mentrain, stretching hidupmu, kemampuanmu, skillmu, daya bacamu, daya ingatmu. Kalau Anda tidak mau cepat amnesia, Alzheimer. Istriku bilang, Dad, panggilnya Daddy, Dad, kamu lupa ya bawa vitamin. Saya bilang, saya nggak pernah lupa. Saya bilang, karena sekarang udah musim panas. Kalau makanan dicampur sama vitamin, dimasukin ke kulkas tempat kerjaan, nggak baik. Jadi saya tinggalin, nanti saya pulang, saya baru minum vitaminnya. Saya bilang, bukan saya yang Alzheimer, kamu yang Alzheimer. Cuma bercanda. Saudara, ternyata kita harus train. Kita harus train, harus stretching hidup kita. Kalau gambar diri kita benar, apa kata Tuhan? Segala sesuatu yang tidak ada pondasinya dalam firman Tuhan, jangan ikutin. Next. The strength of perseverance. Jangan self-esteem. Membatasi diri. Ada pesan kepada Timotius anak rohani Paulus berkata gini. Jangan membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi mengorbankan atau tidak mementingkan diri sendiri bukan merendahkan diri sendiri. Ingat ya. Sebaliknya hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu, kelakuanmu, cara engkau mengasihi, cara the way how you love each other. Right? Sesama dan percaya kepada Yesus Kristus dan dengan hidupmu yang murni. Hidup yang murni. Hidup ini akan ada waktunya. Kalau perjalanan kita belum diuji dengan waktu, jangan cepat-cepat katakan, ini orang setia, ini orang murni. Nanti waktu akan membuktikan. Hello? Kebenaran, kesetiaan, ketekunan ditentukan oleh waktu yang bisa berbicara lebih kuat daripada omongan orang. Maka Tuhan menasihatkan supaya kita bisa terus menjadi tekun
kita harus tahu bahwa diri kita dipakai oleh Tuhan dalam contoh. Ngomong jangan sembarangan. Walau apapun juga. Jadi contoh dalam percakapanmu. Satu hari kita berkumpul dengan Pak Arifin. Pastor-pastor juga suka bercanda. Tapi sudah kelewatan bercanda, Bapak akan tegur kita. Tadi saya dengar candaannya bagus, tapi ini udah kebangetan, stop. Ya. Ada waktu nangis, ada waktu tertawa. Ada waktu lempar batu, ada waktu sembunyi tangan. Kata pengkhotbah, ini bukan ngada-ngada yang gak baca firman Tuhan, gak tahu ini. Ada orang tanya, Pak, dalam firman Tuhan ada dilarang gak ngisap rokok, ya kan? Rokok dan sebagainya. Saudara, tidak harus setiap ayat mengatur dan mencatat tentang rokok dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang, tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Nah, berarti siapa yang jaga? Kita yang jaga. Kalau nggak jaga, resiko ditanggung penumpang. Jangan sembarangan keluarkan anggota tubuh. Nanti disambar geledek. Ya, haleluya. Mario. Nah, ini yang terakhir, Solidio Gloria. Semuanya ini kita lakukan, kita taat, kita submit nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ayat ini, perkataan ini sering kita ucapkan, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Nah, ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Di Yohanes 3 ayat 30. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ya, sama-sama ucapkan dengan saya. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang paling pintar mencuri kemuliaan Tuhan itu pendeta. Karena pendeta menguasai ilmu hukum. Anda tahu bahwa pelaku atau pelaksana daripada hukum, hakim, paling tahu hukum, justru dia yang melanggar hukum. Karena dia tahu untuk memutarbalikkan hukum. Maka saya peringatkan diri saya sendiri. Juga semua orang percaya, supaya jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau ini apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, sempat orang tertuju kepada diri kita secara mengidolakan. Hati-hati, dalam nama Yesus bertobat. Haleluya. Yohanes Pembaptis, waktu dia di penjara, pernah dia meragukan Yesus itu Tuhan atau bukan, juru selamat atau bukan. Lalu dia suruh muridnya bertanya, tolong tanya ya, si dia itu Tuhan Yesus yang dijanjiin atau bukan? Atau aku harus tunggu? Haleluya. Lalu Yesus berkata, dengar ya, di antara perempuan yang melahirkan anak, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada. Yesus pernah katakan, dan Yesus statementnya berkata gini, Yohanes paling besar. Tapi dia berkata, ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Namun ingat, Yesus katakan, tetapi orang yang terkecil dalam kerajaan sorga akan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya, jangan membesarkan diri. Karena keberhasilan, karena sebuah status, karena sebuah otoritas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seseorang, apalagi hamba Tuhan. Haleluya. Yesus harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Yesus yang harus lebih terkenal, bukan akunya. 2 Korintus 12. Coba buka. Haleluya. Saya akan kunci ini.
supaya kita semua tahu kepada siapa kita mengabdi, menyenangkan, menyembah, membuat hidup kita berlimpah. Bisa? Satu kali Paulus, aku harus berpegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini ada satu perikop, beberapa ayat, yang mencatat bahwa Paulus diangkat ke sorga yang ketiga. Tingkat ketiga dari sorga. Tetapi dia menulis, aku harus berpegang sekalipun memang tidak ada faedahnya. Artinya sebenarnya aku bisa bangga loh. Aku tuh dapat penglihatan itu. Waktu dulu dia gak berpikir gini, ntar penglihatanku dicatat di Alkitab. Tapi Tuhan mengizinkan oleh Roh Kudus, ilham Roh Kudus, ini dicatat. Supaya peringatkan orang yang suka dapat penglihatan, jangan sombong. Haleluya. Orang yang tidak sesuai dengan pengalamannya, mengikut Tuhan, mencatat dalam sejarah, meninggikan diri karena sebuah penglihatan. Hati-hati saya mengatakan bertobat. Paulus bilang gini, namun demikian aku hendak beritahu penglihatan yang kuterima. Apa yang diterima? Dia bilang gini, nextnya. Dia tahu ada seorang, dia keluar dari tubuh. Dia diangkat ke tingkat ketiga. Terus, ya, aku juga tahu tentang orang itu dalam tubuh atau di luar tubuh. Dia keluar. Ini pengalaman roh. Dia keluar dari tubuh. Dia menceritakan apa yang dia terima, yang Tuhan kasih lihat. Tapi nextnya, ya, dia diangkat juga ke Firdaus, ke sorga. Bukan ke neraka ya, ke sorga. Ingat baik. Catat baik. Dia mendapatkan tempat terhormat diangkat ke sorga aja, tidak mau sombong. Apalagi yang mau di neraka. Next. Atas orang itu aku hendak berpegang. Atas dirinya sendiri. Dia begitu kagum. Dia begitu senang. Begitu tertarik. Atas diriku sendiri. Aku tidak akan bermegah. Aku tidak akan. Karena dia tahu. Hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dan dia katakan. Selain atas kelemahan. Nah. Terus. Sebab sekiranya aku hendak berbegah juga. Aku hendak sombongkan apa yang pernah aku lihat. Aku diangkat pengalamanku tentang sorga. Maka aku bukan orang bodoh lagi. Karena itu aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat dari hidupku. Paulus mau berkata, kalau aku terus menggembor-gemborkan bahwa aku diangkat, aku lihat sorga, jangan-jangan nanti orang lebih membesarkan diriku. Hello. Dan supaya jangan aku sombong, meninggikan diri, memfokuskan diriku, istimewa. Maka ya penyataan yang luar biasa, Tuhan kasih duri dalam daging. Ternyata saudara, hal ini dicatat dan Paulus menyadari bukan dia jadi Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhannya. Supaya yang ditinggikan adalah Tuhan. Dan dia katakan, dia supaya jangan meninggikan diri. Ternyata Paulus yang lebih luar biasa, mana ada bandingannya? Siapa sih pendeta bisa dibandingkan dengan Paulus? Apalagi Yesus. Dia sendiri bilang, supaya aku jangan tinggikan diri. Jadi kira-kira begini loh. Ada kemungkinan Paulus itu sombong. Benar gak? Menurut ayat ini. Ada kemungkinan dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia membanggakan diri dengan pengalaman. Sehingga dia salah di hadapan Tuhan. Tapi dibilang Tuhan taruh. Tuhan hebat ya. Tuhan tahu kok keterbatasan kita apa. Cuman mau gak izinin Tuhan kasih duri.
Kalau nggak boleh makan kambing, jangan makan. Jangan cobai Tuhan. Oke? Nah, yang terakhir, ya, dia minta enggak bisa. Tuhan tahu seberapa kuat dia. Tuhan tetap tidak izinkan duri itu dicabut, tidak. Supaya dia tetap di hadirat Tuhan. Dan dia katakan, ya, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Cukup, tidak akan kekurangan aku jaga kamu. Tenang, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya yang kelihatan itu Kristus, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Hari ini tidak ada yang lebih besar masalah apapun dari Tuhan. Dia harus semakin besar, yang lain harus semakin kecil. Maka engkau sembah dia. Idol zaman sekarang itu banyak. Ingat baik, saudara yang dikasihi, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Paulus berkata, perkataan yang saya ucapkan ini. Sebab bukankah persekutuan kita, tubuh Kristus, kita bersekutu adalah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sebab itu jauhilah penyembahan berhala. Hubungan dari kita dengan Tuhan itu adalah tercipta antara kita dengan Tuhan waktu kita train hidup kita. Bukan lewat siapa, walaupun Tuhan pakai siapapun. Bukan lewat YouTube, bukan lewat siapapun. Tapi kalau kita sendiri tidak punya hubungan relation, maka semuanya pondasinya akan roboh. Ingat baik, kiranya Tuhan memberkati, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang dipentingkan. Sorga dipentingkan, jiwa dipentingkan. Cintai orang semuanya seperti hati Yesus. Semua katakan haleluya. Tuhan Yesus berkati, kiranya kita jadi kuat, kita terus dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau datang pada Tuhan. Saya minta kunci B. Lingkupiku dengan sayap, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau-lah. Kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bukankah Yesus yang kamu tinggikan dalam hidup? Bukankah hanya Dia, tidak ada yang lain? Bukankah Dia yang menjadi kecintaanmu habis-habisan dalam hidup? Jangan pernah idolakan. Kalau ada yang kau idolakan, engkau tidak bisa menanggalkan, mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kami pengertian daripada sorga untuk menangkap sesuatu, your righteousness, kebenaran-Mu, supaya kami tak bercacat dan tak bercelah sampai Engkau datang kembali. Mari kita bangkit berdiri semua. Saat badai, para pelayan perjamuan kudus bisa maju. Haleluya. Pak Robi, bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Kami tidak takut ya Tuhan, Lord, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan berkati perjamuan kudus yang akan terima. Firman telah menjadi daging. Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja dan Allah kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Ini adalah bukti daripada kesempurnaan kasih-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu yang boleh kami ambil bagian buat setiap kami yang percaya. Berkati ya Tuhan. Kami lebih erat, kami lebih manunggal lagi dengan Engkau. Kami punya hubungan yang lebih lagi dengan Engkau. Kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan basuh kami. Tuhan layakkan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Amin. Saudara silakan duduk. Setiap orang bisa ambil bagian. Lingku dan sayang di saat badai
Angkat ini roti. Ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, kami menyatu di dalam tubuh Kristus. Pada waktu malam ketika Tuhan mau ditangkap, disalibkan, Ia mengambil roti bersama dengan murid-muridnya, Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia mengucap syukur dan Ia berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagimu. Saudara, mari kita manunggal bersama dengan tubuh Kristus. Percayakah bahwa roti ini Anda bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah in the name of Jesus. Angkat ini cawan. Setelah makan, maka Tuhan Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ucapkan syukur. Kita katakan dengan iman kita, di saat badai, oh ada perlindungan-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas sesat, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amen. Haleluya. Kami milik-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sempurna di hadapan-Mu, tak bercacat celah sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Kami semakin serupa dengan Kristus Yesus. Christ likeness in Jesus' name.